kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita kembali bertolabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan dapat memberi pertolongan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan kita selalu berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita juga senantiasa istiqomah menjalankan ibadah-ibadah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih tentang perjalanan hidup manusia setelah meninggalkan kehidupan dunia. Adapun bab yang kita bahas yaitu al-yaumu al-akhir, hari akhirat, hari yang terakhir. Subbabnya tentang amalan pertama yang dihisab. Amalan pertama yang dihisab. Di yaumul akhir itu, di hari akhirat itu banyak peristiwa kejadian yang dilalui manusia. Mulai dari hari berbangkit, dikumpulkan di bumi mahsyar, melintasi telaga Rasulullah yang disebut Al-Haud, kemudian hari pemeriksaan dan hari pertimbangan amal. Setelah itu diberikan catatan-catatannya. Kita masih menjelaskan tentang yaumul hisab, hari pemeriksaan, atau juga disebut dengan hari perhitungan, di mana setiap amal-amal kita akan dihitung secara terperinci, akan dihitung satu persatu. Mulai dari tanggung jawab kepada keluarga, kemudian pendengaran, mata, penglihatan dan bisikan hati, harta benda, umur dan lain sebagainya. Semua itu kelak akan diperiksa, akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat-nikmat yang diberikan kepada seorang hamba kelak pasti akan ditanyai. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Jika dia punya harta, hartanya itu untuk apa ia gunakan? Dari mana sumbernya? Kalau sumbernya sumber yang baik, digunakan kepada yang baik, itulah yang terbaik. Jika sumbernya sumber yang baik, dikeluarkan untuk perkara yang tidak baik, celaka. Jika sumbernya tidak baik, digunakan untuk perkara yang baik, tidak diterima. Harta diperoleh dari jalan korupsi, diperoleh dari hasil tipu menipu orang. Lalu kemudian harta itu dibangunkan ke masjid. Harta itu tidak diterima, ditolak. Maka oleh karena itu penting setiap manusia memahami dari mana hartanya berasal dan ke mana hartanya ia habiskan. Setelah semua nikmat-nikmat itu diberikan dan ditanyai kelak, maka dikumpulkanlah mana di antara nikmat itu yang pertama-tama diperiksa. Mana daripada amal perbuatan manusia yang pertama kali ditanyai. Maka setelah disusun berdasarkan hadis Nabi, yang pertama ditanyai di akhirat kelak dari aktivitas-aktivitas kita yaitu ibadah-ibadah solat. Itu yang pertama-tama. Solat yang pokok yang akan pertama ditanyai. Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi. Sesungguhnya perkara pertama yang diperiksa dari seorang hamba pada hari kiamat dari amal-amalnya, kegiatan-kegiatannya, perbuatan-perbuatannya, salatuhu adalah salat. Jadi kalau dikumpulkan apa yang kita lakukan di dunia ini, puasa, zakat, haji, untuk ilmu, silaturahim,
gotong royong, apapun itu, ini kan aktivitas kita. Aktivitas ini menjadi amal. Amal itulah nanti akan diperiksa. Maka dari sekian banyak amal yang kita lakukan, yang pertama-tama adalah amalan solat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Seandainya solatnya itu benar, maka orang itu selamat dan beruntung. Wa in fasadat, jika solatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka orang itu merugi. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un, seandainya amalan solat itu ada yang kurang. Di sinilah titik pentingnya Bapak Ibu. Amalan solatnya kurang. Maka kalau kurang, Allah berkata, qala rabbu azza wa jalla, Allah berfirman kepada hamba itu, unzuru, dia perintahkan malaikat, hei malaikat, unzuru hal li abdi min tatawwu'in, apakah hambaku itu memiliki amalan tatawwu'. Tatawwu' artinya amalan sunnah. Yang diperiksa tadi pertama solat. Seandainya solat itu ada yang kurang, mengapa solatnya kurang Ustaz? Dan apakah memang solat kita ini akan kurang? Dapat dipastikan setiap solat kita tidak ada yang sempurna 100% pahalanya. Tak akan ada. Begitu takbir Allahu Akbar, apa yang teringat? Macam-macam. Setiap lintasan yang ada di kepala kita itu akan membayang. Bisa jadi Pak Imam kita tadi saat solat yang diingatnya, minggu ini giliran saya untuk menyediakan sarapan pagi. Mungkin teringat. Makanya tadi ayatnya agak pendek, biasanya panjang. Betul enggak Pak Imam? Oh, batuk tadi. Biasanya begitu. Ibu-ibu kalau mau solat, Allahu Akbar. Deh, hari Minggu hari ini. Kalau ke pasar pagi lambe datang rekor abilah lauk tu. Ikan tu tak ada lagi. Biasanya kemarin waktu ke pasar jumpa orang kesal kan. Itu teringat. Biasanya ingatnya pas solat. Hilang benda-benda ketika solat itu ingat. Begitulah godaan dalam solat. Ada satu riwayat yang sampai kepada kita. Suatu kali Ali bin Abi Thalib diuji oleh Rasulullah tentang kekhusyuan solat. Ya Ali, apakah engkau mampu khusyuk solat dari awal hingga akhir? Kalau engkau mampu khusyuk, aku hadiahkan selendangku ini. Namanya rida. Warnanya hijau. Karena Nabi itu suka yang berwarna hijau. Kalau engkau mampu, wahai Ali, untuk khusyuk dari awal hingga akhir dari solatmu, aku akan hadiahkan selendangku ini. Maka Ali pun mencoba. Sanggup ya Rasulullah, mampu ya Rasulullah. Lalu kemudian Ali pun salat. Allahu Akbar. Takbir pertama, setelah takbir, kemudian ruku, sujud, tegak lagi, ruku, sujud, sampailah kemudian di ruku terakhir, sujud terakhir. Begitu beliau akan naik, lalu kemudian teringatlah oleh Ali bahwasanya kalau saya bisa khusyuk dari awal hingga akhir akan diberi hadiah oleh Rasulullah. Lalu kemudian dia membuka salatnya dengan salam. Setelah itu ditanya oleh Rasulullah, ya Rasul, ya Ali, apakah engkau mampu khusyuk dari awal hingga akhir? Ali menjawab, awalnya dia jawab khusyuk ya Rasulullah. Tapi terakhir dia bilang, ternyata di akhir solat saya teringat bahwasanya engkau akan hadiahkan aku selendang kalau aku mampu khusyuk dari awal hingga akhir. Apa jawaban Rasulullah? Begitulah wahai Ali, bahwasanya tidak ada satupun manusia yang mampu khusyuk dari awal hingga akhir dari solatnya. Dalam solat kita tu banyak yang kurang, banyak sekali yang kita ingat. Kita hanya berusaha untuk khusyuk. Dan khusyuk dalam solat itu bukan menghilangkan pikiran. Saya khusyuk Ustaz, saya enggak ingat apa-apa. Itu bukan khusyuk namanya. Dia kalau enggak ingat apa-apa itu bisa jadi tidur. Bisa jadi
pingsan. Kalau masih ingat, itu berarti orang masih sehat. Nah, kita hanya berusaha untuk khusyuk, berusaha ketika ada gangguan suara-suara ataupun lampu mati, AC mati membuat hilang khusyuk, maka kita kembalikan lagi. Saya akan khusyuk lagi. Caranya gimana? Tajdidun niyah, perbarui lagi niat. Begitu terus dalam solat kita. Kita berusaha untuk mendapatkan kekhusyuan dari awal hingga akhir solat. Karena tidak khusus itu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat yang memeriksa ketika itu, hal li abdi, wahai malaikat, coba periksa hambaku yang ini, apakah dia memiliki amalan tatawwu, amalan sunnah. Setelah kita solat wajib, kita lakukanlah solat sunnah. Tujuannya apa? Untuk menambal yang kurang-kurang dari solat wajib itu, untuk menutupi yang kurang-kurang dari amalan-amalan wajib. Begitulah yang dilakukan kelak, yaitu diperiksa satu persatu. Dan amal itu, Bapak Ibu, kata Imam Al-Munawi, akan dijadikan satu bentuk, sehingga kemudian ketika diperiksa mudah dilihat. Takunu suratun, akan menjadi satu bentuk saat diperiksa. Dan ketika ditimbang juga akan dijadikan satu bentuk, sehingga kemudian ketika diletakkan timbangan itu, amal baik atau amal buruknya, maka terlihat ada di situ mana yang berat, mana yang lebih ringan. Nah, begitulah proses pemeriksaan amal ibadah salat. Diperiksalah salat sunnah qobliyah, ba'diyah. Kemudian diperiksa pula, dicek pula salat duhanya. Ditambah lagi dengan salat tahiyatul masjid, ditambah lagi dengan salat duha, ditambah lagi dengan tahajud, ditambah lagi dengan nawafil, salat-salat sunat yang lainnya. Maka dia pun salat qobliyah. Setelah azan subuh dikumandangkan, namanya solat fajar. Solat fajar itu setelah azan subuh. Rak'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia berikut isi-isinya. Jadi keutamaan solat fajar setelah azan subuh, lakukan 2 rakaat kalau sempat. Maka kalau kita melakukannya, kita mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia berikut isinya. Kemudian ditambah lagi nanti dengan salat isyraq atau salat awal duha. Ditambah lagi dengan salat duhanya, ditambah lagi dengan salat qobliyah ba'diyahnya, ditambah lagi dengan salat-salat yang lain. Semua ibadah-ibadah salat sunnah itu tujuannya untuk menambal ibadah wajib dari solat kita. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa yukammalu minha man taqasa min fariidah. Nah, setelah Allah katakan kepada malaikat tadi, lalu disempurnakanlah yang kurang-kurang dari amalan wajib. Summa, kemudian takunu sairu a'malihi ala hadza. Lalu setelah itu diberlakukanlah amal-amal yang lain. Tetap akan dihitung, tetap akan diperiksa. Namun yang pertama solat. Setelah solat ini selesai diperiksa, maka diberlakukanlah ibadah-ibadah wajib lainnya. Diberlakukan pemeriksaan untuk puasa. Diperiksalah satu persatu. Berapa tahun puasa? Hidup saya 60 tahun, dipotong masa sebelum balik 15 tahun. Berarti tinggal 45 tahun. 45 tahunnya diperiksa. Ibu berapa kali puasa? Saya puasa cuma 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Sejak menikah umur 25, beranak 10 orang anak. Ini di kampung saya begitu, 11 orang anaknya. Masa hamil lebih kurang setahun, ya 10 bulan kita buat setahunnya. Kemudian masa mengandung, melahirkan, habislah misalnya 2 tahun setengah.
Semuanya itu. Mulai dari hamil, menyusui kan tak sanggup puasa. 2 tahunlah kita buat maksimal. Kalau dikali anaknya 10, berarti berapa tahun tak puasa? 20 tahun. Belum lagi dipotong masa-masa yang lain. 20 tahun. Ibu ini tidak berpuasa 22 tahun. Bayangkanlah Bu. Kadang takkan sanggup. Sebagian besar perempuan tak sanggup. Apalagi kalau sudah menyusui. Apalagi kalau anaknya itu lebih gemuk, ibunya biasanya itu akan kurus. Maka dipotonglah betapa banyak ibadah-ibadah wajibnya itu yang tertinggal. Maka digantinya. Nah ketika diganti ini, terkadang pahalanya tidak pula sempurna. Sebab warubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya kecuali rasa lapar dan haus saja. Ini tetap puasanya tetap sah, tetapi pahalanya sangat sedikit karena tidak menjaga pandangan, pendengaran, bisikan hati dan mulut saat berpuasa, sehingga kemudian pahalanya bisa habis. Tapi kemudian orang ini dia rajin puasa Senin Kamis, dia rajin puasa Ayyamul Baid, dia rajin puasa-puasa sunnah lainnya. Akhirnya kemudian dikumpulkanlah puasa sunnah ini, dimasukkan ke dalam puasa wajib untuk menambal yang kurang-kurang tadi. Dah selesai pula, solat sudah diperiksa, puasa sudah diperiksa. Sekarang apa lagi diperiksa? Haji. Apakah hajinya sah? Setelah diperiksa hajinya sah, tapi ada niatnya yang kurang bagus, tidak baik. Niat berangkat haji untuk pamer, maka berkurang pula lah pahalanya itu. Tapi kemudian dia tutupi dengan ibadah umroh. Berangkat umrohlah dia dengan Ustaz Rio, berangkat umrohlah dia dengan ustaz-ustaz yang dia kenal. Maka setiap dia berangkat umroh itu dia menutupi kekurangan-kekurangan ibadah wajibnya. Kalau haji wajib sekali seumur hidup. Para ulama juga mengatakan umroh pun wajibnya sekali seumur hidup bagi yang mampu. Kalau lebihnya itu adalah sunnah. Nah, karena dia sunnah, itulah yang akan menambal ibadah-ibadah yang kurang tadi. Karena banyak kita lihat, pertama-tama orang berangkat umroh itu tujuannya ya untuk ingin dilihat, supaya dianggap orang hebat, supaya dianggap orang kaya, supaya dianggap lebih, macam-macam lah niatnya. Diganggu oleh syaitan. Sebenarnya niat inti dia enggak seperti itu, tapi dibisiki oleh setan ke telinganya. Kamu ni hebat, kamu bisa umroh, kamu bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Awal pertamanya diganggu. Tapi kalau sudah kedua, ketiga, keempat, enggak lagi. Biasanya orang tu begitu Bapak Ibu. Saya dah biasa umroh ini. Akhirnya kemudian karena niatnya itu sudah benar, ditutupilah amal ibadah wajib dengan amalan-amalan sunnah tadi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita sudah pernah berangkat haji ataupun pernah berangkat umroh, mesti berniat kembali untuk berangkat. Mesti. Selagi kita masih hidup. Kalau apalagi duit sudah banyak. Kalau duit sudah banyak disimpan. Untuk apa disimpan? Karena kata Nabi, ma'akal tafa'afnaita, apa yang kamu makan semuanya busuk. Wa ma'albasta fa'ablaita, apa yang kamu pakai semuanya lapuk. Apapun yang kita miliki di dunia ini akan lapuk. Baju, rumah, mobil. Kita bangun bagus-bagus, tapi kemudian tidak ada yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya terkadang melihat di Facebook itu ada kadang perbandingan rumah tahun 2000, besar kali rumahnya. 2020 rumah itu sudah tidak ada penghuninya. Kenapa? Karena anak-anaknya sudah besar, anak-anaknya punya rumah masing-masing. Tinggallah orang tua ini sendiri berdua maksimal.
Kemudian orang tua ini pun tak pula di rumah itu, dia pula sering ke rumah anaknya yang satu ini, di rumah anak itu. Akhirnya rumah yang besar tadi terbengkalai. Padahal dulu dia ingin bangun rumah besar-besar, tujuannya agar keluarganya berkumpul di situ. Tapi kebanyakan rumah yang besar itu menjadi kosong. Ada jamaah saya cerita Bapak Ibu, rumahnya ini di dekat Jalan Sukakarya, depan Lotte Mart. Seberang Lotte Mart itu kan Jalan Sukakarya ke dalam, dekat Masjid Syakirin. Ibu ini ketika hidup, suaminya dan anak-anak masih kecil membangun rumah, entah 4 kamar, entah 5 kamar, besar sekali rumahnya. Lalu kemudian anak-anaknya tumbuh dewasa, anak-anaknya punya rumah sendiri, punya pekerjaan sendiri, punya keluarga sendiri, suami sudah meninggal. Akhirnya dia hiduplah seorang diri di rumah itu. Kemudian dia ingin jual 1,5 miliar. Kenapa dijual ibu? Saya ingin beli rumah tipe 36 aja Ustaz. Kenapa? Sepi rumah besar ini Ustaz. Sedih hati saya. Saya harap anak datang ke rumah, tapi mereka sudah sibuk dengan keluarganya sendiri. Akhir ternyata seorang diri di rumah dan tidak ada yang menemani, rumah besar itu bukan ternyata membuat kebahagiaan. Bahkan bahagianya orang tua itu ketika rumahnya kecil di usia senjanya. Karena tidak tampak sepi dan mudah untuk meninggalkannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita miliki maka itu semuanya akan tinggal. Oleh karenanya ketika kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi yang kurang-kurang dari amal wajib tadi, maka kita semestinya mengusahakan untuk melakukan itu. Apalagi amalan wajibnya zakat, maka ditutupilah zakatnya itu dengan amalan sedekahnya. Zakat bagi orang yang mampu wajib sekali dalam 1 tahun. Dia menyimpan emas 87 gram emas, simpannya tahun lalu sampai tahun ini 12 bulan, tidak berkurang dari 87 gram emas. Flat, tidak berkurang dari 87 gram emas. Maka ketika sampai haulnya 1 tahun, orang itu wajib mengeluarkan zakat hartanya 2,5%. Kalau tidak dikeluarkan berdosa. Dosanya seperti meninggalkan solat. Kalau takut meninggalkan solat, mestinya takut juga tidak membayar zakat. Tapi orang kebanyakan tidak. Meninggalkan solat takut, tapi membayar zakat tak takut. Tak membayar zakat tak takut. Padahal itu sama-sama wajib. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkan solat, bayarkan zakat. Sekali dalam 1 tahun. Untuk siapa zakat itu? Untuk Allah. Karena itu hak Allah terhadap hambanya. Makanya disebut dengan rukun Islam. Syahadat, solat, puasa, zakat, haji. Ini rukun Islam, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dilanggar. Kalau ditinggalkan maka berdosalah orang itu. Di akhirat akan diperiksa, kau apakah membayar zakat? Ternyata tidak. Maka di situ tersangkutlah orang ini. Mengapa kau tak bayar zakat? Tidak bisa orang tersebut berkata-kata. Alasannya hanya takut hartanya habis. Padahal Bapak Ibu, kalau dia punya uang 500 juta, dibayarkan zakatnya, yang paling banyak 15 juta cuma. 15 juta itu besar atau kecil? Kecil lah dibanding 500 juta. Bagi yang memahami hakikat keberadaan harta yang di tangannya itu bukanlah milik dia, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala yang harus dikeluarkan 2,5%. Kemana kami hantarkan Ustaz kalau kami bayarkan zakat itu? Berikan kepada panti jompo, kepada orang yang belajar agama, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. 8 asnaf dalam Al-Quran.
wal fuqara wal masakin, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Kan kita bagikan kepada mereka, terimalah ini zakat saya, zakat harta saya karena Allah Subhanahu wa taala di tahun ini. Nah, ini yang akan diperiksa nanti di hari yaumul hisab. Barulah orang itu bisa melanjutkan perjalanan menuju pemeriksaan berikutnya. Kalau belum, maka sebagaimana sabda Rasulullah, la tazulu qadama abdin, tidak akan bergeser kaki seorang hamba hatta yus'ala an arba'in, sehingga ditanyai 4 perkara. Salah satunya tentang zakat yang wajib ia keluarkan sekali dalam setahun. Suatu ketika saya diprotes oleh ibu-ibu, Ustaz, masa zakat sekali setahun Ustaz? Habislah duit kami ini Ustaz. Ya, memang begitu aturannya Bu. Nggak maulah kami Ustaz. Ya begini, ibu bayar pajak nggak setiap tahun? Bayar pajak Ustaz. Habis nggak hartanya? Bingung. Enggak. Kenapa mau bayar pajak setiap tahun? Ya karena kewajiban kita terhadap negara. Oke, benar. Itu betul. Taat pajak, taat pemerintah. Sekarang kewajiban kita kepada Allah. Allah lebih berhak terhadap hambanya. Dia memberikan nyawa, memberikan nikmat. Lalu mengapa kita pilih-pilih? Saya analisa. Bisa jadi karena Allah tak turun langsung menindak. Coba datang ke rumah kita, ada tim Allah dari kalangan malaikat yang menagih zakat. Pasti kita ketakutan seperti tim pajak yang menagih ke perusahaan-perusahaan. Takut. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah berikan kesadaran. Sadarkah hambaku itu, kata Allah, dia akan membayar zakat sekali setahun atau tidak? Tapi Allah sudah juga titipkan kepada kita ayat Al-Quran dan hadis Nabi sebagai pegangan. Kalau dia beriman, itulah bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah diperiksa yang wajib-wajib, maka diberlakukanlah periksa yang sunnah-sunnah tadi. Maka di sinilah kata Rasulullah, "Tsumma takunu sa'iru a'malihi ala hadza." Diberlakukanlah semua amal-amal itu. Diperiksa setiap detail apapun yang dia miliki di dunia ini. Nah, inilah menjadi makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ini milik Allah, jangankan harta yang kita miliki, diri kita pun juga milik Allah. Makanya ada namanya zakat fitrah, zakat diri. Karena setiap tahun kita bayarkan. Kenapa kita zakatkan diri kita ini? Karena bisa jadi banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Selanjutnya, mengapa solat ini yang pertama-tama diperiksa? Karena ibadah solat ini istimewa dibanding ibadah-ibadah lain. Tidak ada dalam ibadah-ibadah lain selain solat yang memediasi antara hamba dengan Allah. Satu-satunya ibadah yang dapat menjalin komunikasi dengan Allah adalah solat. Saat solat itu Bapak Ibu, kita sedang berdialog dengan Allah. Kalau doa, kita tidak berdialog, kita meminta, monolog satu arah. Kalau dialog itu dua arah. Ketika orang itu mengucapkan dalam solatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bacaannya harus benar. Karena kalau bahasa Arab, Al-Quran, bacaannya salah, menyebut hurufnya salah, maknanya salah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Allah langsung jawab ketika itu. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Dia langsung saat kita membaca Al-Fatihah dalam solat sendiri maupun berjamaah, maka Allah langsung balas ucapan kita itu. Makanya mesti benar ucapannya, mesti benar membacanya, jangan sampai salah-salah.
Alhamdu, segala puji bagi Allah. Kalau tertukar huruf ha menjadi huruf ha kacamata, ha besar, maknanya perbedaan maknanya antara langit dan bumi. Alhamdu, segala puji bagi Allah. Alhamdu, segala yang mati bagi, jauh beda maknanya. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Azabun alim, azabun alim. Mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Banyak orang baca yang kedua. Azabun alim. Itu bacaannya salah. Makhrajul hurufnya tidak tepat. Rabbil alamin, huruf ain. Rabbil alamin, huruf a. Alamin, alamin. Azabun alim, azabun alim. Kalau azabun alim pakai ain, artinya azab yang mengetahui. Karena alim itu nama Allah. Kalau dibaca alim, azab yang pedih. Muqaddimah. Sering saya dengar MC itu muqaddimah. Wa ala asrofil. Ada lagi yang baca wa ala ashrafil. Mana yang benar? Ashrafil atau asrofil? Ashrafil pakai sya. Kalau asrofil dengan ashrafil maknanya beda jauh. Ashrafil artinya semulia-mulia Nabi, pakai huruf sya. Kalau asrofil maknanya seboros-boros Nabi. Jadi makna itu jauh sekali. Begitu juga kita baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Maka yang jadi imam itu kalau nggak bagus bacaannya Bapak Ibu, siapapun dia, jangan suruh jadi imam dia. Saya sering dengar imam itu tak jelas bacaannya. Karena berpengaruh nanti ke kita. Kita makmum. Tidak sembarang jadi imam. Saya dengar ada beberapa masjid tempat saya solat, mentang-mentang dia orang tua di situ, dengan PD dia maju. Solat saya di Darso sebelum Hawaii, ada masjid sebelah kiri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada bacaan begitu. Min. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min. Mun. Jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernah Bapak Ibu dengar? Kalau jadi imam juga dia sampaikan. Saya kadang langsung saya tanya, Pak, mohon maaf Ustaz, memang begitu bacaannya Ustaz? Iya, inilah bacaan yang fasih kata dia. La ilah. Bacaan fasih itu bukan seni. Apalagi ketika kita baca Al-Quran. Karena kita berdialog dengan Allah sekarang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini ucapan kita. Dijawab lagi oleh Allah. Asna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Majjadani abdi, ini kata Allah. Majjadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sering orang berhenti Bapak Ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sudah na'budu berarti panjang bacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh berhenti. Iyyaka na'budu wa du, berarti panjang kan?
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan pula terlalu panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dah berapa harokat yang begitu. Di luar solat kalau nasyid boleh. Tapi Al-Quran ini sudah ada aturan baku dari Nabi SAW. Karena Nabi membacakan kepada sahabat, sahabat mendengar, langsung mendengar. Sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada generasi berikutnya, terus begitu. Maka kita pun mendengarkan dari guru-guru kita dengar dari gurunya sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau perlu, kalau bisa di masjid kita ini ada juga kajian tahsin bacaan Al-Quran. Sudah ada di sini Ustaz. Ibu-ibu. Ibu-ibu tak jadi imam, tapi bolehlah. Bapak-bapak kalau ada yang mau, perlu juga bapak. Nak mesti pula kita pandai menjadi ulama untuk diri kita saja. Jangan sampai tidak ada ilmu itu. Kita setidaknya menguasai sedikit daripada ilmu bacaan Al-Quran. Nah, karena ketika kita salah membaca Al-Fatihah, berimbas solat tidak sah. La salata liman la fatihata lahu. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah salah. Pede pula menjadi imam. Jadi bacaan imam itu mesti dia berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Min ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan satu nafas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biasanya bulan puasa. Maka kalau ada nanti imam kita atau imam di mana bapak ibu solat yang seperti itu bacaannya, tak usah solat dengan mereka. Kita solat ini kan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Solat zikir itu tujuannya untuk menenangkan hati. Tapi solat tak tenang hati kita. Bacaannya entah ke mana-mana. Apalagi Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Kemudian kita mendengar yang enggak enak, hati akhirnya menjadi resah. Begitu juga dengan zikir Bapak Ibu. Zikir ini lafaznya mesti benar. Subhanallah, subhanallah. Biarlah pelan. Yang penting bacaannya tepat. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jelaskan huruf H-nya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan terburu-buru. Coba perhatikan berapa masjid. Subhanallahnya, subhanallah, 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 subhanallah. Apa arti subhanallah itu Pak? Alhamdulillah, hamla, 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 hamla. Saya langsung setegur Pak Imam, mohon maaf. Marah-marah dari itu, tapi saya face to face. Kemarin saya solat di Masjid Nurul Haq. Pas solat itu, saya agak terlambat. Ini enggak apa-apa sepraktek. Allahu Akbar. Habis solat tu saya tegur, Pak, saya bilang, Bapak bisa tak sah solat Bapak tadi itu. Kalau saya tetap sah walaupun saya makmum, karena makmum itu diwakili oleh imam. Kenapa begitu Pak, kata dia? Saya kenal wajahnya, sering solat di Nurul Haq. Bapak banyak kali geraknya, pegang inilah, pegang kuping lah, pegang hidung lah. Solat itu tenang aja. Apalagi mengenai bacaan. Bacaannya harus tepat. Dia baca Allahu Akbar, lakbar, 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 lakbar. Lakbar tu lakban. Itu hampir mirip tu. Allahu Akbar. La ilaha illallah tu kalau di kampung saya la. Nah, ada maknanya lagi Bapak Ibu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. La susah diikuti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak jelas lagi.
Maka oleh karena itu, ketika kita menyebutkan huruf-huruf Arab, mesti kita perhatikan makharijul huruf. Maka kawan saya itu namanya Ustaz Hardi Damri, beliau itu mengajarkan tahsin tilawatil Quran, khusus membaca Al-Quran. Yang penting Al-Fatihah. Al-Fatihah itu 3 bulan 4 bulan. Itulah lama belajar Al-Fatihah. Tapi kadang jamaah ni Pak, kami dah dari ketik baca Fatihah Ustaz. Masa Fatihah juga Ustaz ajar lagi. Begitu dites, cuma 5% yang benar. Bayangkanlah solat selama ini bagaimana hukumnya. Padahal Fatihah itu menjadi wajib kena rukun. Kalau kita makmum, maka bacaan kita, solat kita diwakilkan pada imam. Jadi kita aman Pak. Jadi kalau bacaannya salah imam itu, ya cukuplah Pak imam menjadi berdosa, kita enggak ikut berdosa. Maka oleh karenanya yang jadi imam di masjid kita mesti yang pandai baca Al-Quran. Kalau tak pandai baca Quran, mohon maaf Pak, apa pandai nak baca Quran? Bilang itu aja. Kalau marah dia serahlah setelah itu. Tapi demi kebaikan bersama, kita enggak nyaman mendengar bacaan dia yang tidak jelas tadi. Karena kenapa? Ini dia. Karena kita sedang berdialog dengan Allah. Dialog kita itu sangat sakral sekali. Bayangkan dialog itu dengan bahasa yang amburadul. Padahal itulah nanti yang pertama-tama diperiksa. Saat diperiksa, rupanya banyak yang bolong-bolong, banyak yang rusak. Akibat apa? Akibat ketidaktahuannya, ketidakmahirnya dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, terus sampai kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, hadza baini wa baina abdi, ini antaraku dan antara hambaku, wali abdi, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Terakhir, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kata Allah? Hadza li abdi, inilah untuk hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan apa yang diminta oleh hambaku akan aku penuhi. Ketika kita bacanya benar, hati kita khusyuk, pikiran kita tenang, Allah pasti akan kabulkan permintaan hambanya. Tapi kenyataannya kan enggak. Banyak kita meminta, berapa persen dikabulkan Allah? Ada yang bilang ke saya selalu berdoa Ustaz, tapi kok enggak pernah dikabulkan Allah? Allah tuh dengar enggak sih Ustaz? Kata dia, la ilaha illallah. Ini dah silap kayaknya orang. Bukan tak dengar, pasti dengar. Sami'ul alim. Allah tuh maha mendengar. Mungkin saja cara memintanya yang salah. Kenapa cara minta salah? Cara melafalkan ayatnya yang tidak benar. Pengemis datang kepada kita, minta nih, Pak, tak duit Pak, kata dia. Mukanya menoleh, dia buang muka dari kita. Pak, tak duit Pak, saya lapar. Enggak tengoknya muka kita Pak. Tapi kalau dia, Pak saya lapar. Itulah mana khusyuk tu. Ketika kita minta atau orang minta ke kita dengan wajah yang sedih, nampak pula kelelahan dari fisiknya, betul-betul pula dia memang tak makan, tak mungkin kita tak beri. Tapi kalau gayanya sombong, gayanya angku, minta kepada kita, mungkin kata-kata kasar yang keluar dari mulut kita. Karena tingkah laku yang tak benar. Begitu pula lah dengan Allah, ketika membaca ayat-ayatnya, ayat-ayat itu dibaca tidak sesuai aturan. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku apa yang dia pinta. Jadi sesungguhnya kita tidak bisa menyalahkan Allah, tetapi diri kita lah yang kita koreksi. Jangan-jangan bacaan saya yang kurang tepat. Makanya kalau saya diminta jadi imam, jarang jadi imam jahar. Kalau jadi imam sir, zuhur, asar, itu enggak apa-apa karena enggak kedengaran. Tapi kalau maghrib, isya, subuh, itu ketahuan betul. Maka oleh karenanya supaya kita tidak tampak salah, hendaklah solat berjamaah di 3 waktu tadi.
Maghrib, isya dan subuh. Minimal yang 3 ini. Supaya apa? Supaya ibadah salat kita terwakilkan oleh imam. Kalau imam yang salah bacaannya, biarlah dia tanggung sendiri. Ya Pak Imam ya. Jadi kalau Pak Imam tak khusyuk, dia yang tanggung, kita tak ikut. Biarlah semua dosa-dosa kita ini ditanggung oleh Pak Imam kita di sini. Mau Pak Imam? Ibadah solat aja, kalau ibadah lain tidak. Baik. Kalau hutang tidak, jangan pula ditanggungkan ke imam kita. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada pertanyaan Pak? Kiri, sebelah kiri, Pak Imam. Alhamdulillah, tinggal diamalkan. Nanti kalau ada yang jadi imam di tempat kita ini, kira-kira bacaannya tidak benar, langsung stop aja. Bapak saya di imam. Ya Pak ya, siap insyaAllah. Tak mau ditegur. Tak usah ditegur. Ini yang memang susah kalau yang begitu tuh Pak. Kalau bahasa kaminya, pintar tak bisa diikut, bodoh tak bisa diajar. Pak ayah orang kayak gitu tuh Pak. Kalau dia sendiri tidak ada masalah. Ini menyangkut banyak orang, itu masalahnya. Mau Bapak bacaannya seperti itu, mau Ibu bacaannya seperti itu, kita nggak tenang, tergesa-gesa, tidak mendapatkan kenyamanan dalam beribadah. Ini contoh saja Bapak Ibu, kalau kita sholat di Masjid Al-Husna, Marpoyan, itu kan buat luar biasa, miknya bagus, imamnya bagus, dan imamnya itu ditunjuk, dipilih, tidak boleh semua orang jadi imam. Kita yang di belakang itu pun menikmati. Nggak boleh sembarang maju walaupun dia orang tua di daerah situ, nggak boleh. Karena kata pengurus masjidnya, yang jadi imam ini standar kami begini. Nggak bisa dia begitu. Nah semestinya di sini yang jadi imam Pak Ustaz Yusri, yang lain tidak boleh. Mengamuk nanti dia Ustaz. Biarlah mengamuk deh. Yang penting kita nyaman dalam sholat kita. Insya Allah siap. Berat jawabannya. Baik, insya Allah perlahan-lahan kita usahakan.